Warta Lisan 6 Desember 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua, dan kebaktian pada hari ini dilayani oleh Pendeta Nugraheni Iswara Adi. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Seluruh ibadah pada masa Raya Natal 2020 akan diadakan secara online, dan semua informasi mengenai penyelenggaraan ibadah-ibadah Natal akan disampaikan melalui Warta Jemaat dan WA Grup Wilayah. Mohon jemaat maklum. Mari kita terus berdoa. Semoga pandemi ini cepat berakhir, sehingga kita bisa kembali beribadah di gereja. Kebaktian Malam Natal Kamis 24 Desember 2020 pukul 20 WIB diadakan secara online. Kebaktian Natal Jumat 25 Desember 2020 pukul 8 WIB diadakan secara online. Kebaktian tutup tahun Kamis 31 Desember 2020 pukul 20 WIB diadakan secara online. Kebaktian Tahun Baru Jumat 1 Januari 2021 pukul 8 WIB diadakan secara online. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent kedua sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber kedamaian, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, mengundang setiap orang dalam jalan pertobatan, memanggil setiap orang untuk mengerjakan kebaikan. Selalu
Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang yang memberi keselamatan untuk semesta, yang kedatangannya telah lama dinantikan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan berserta saudara. Silakan duduk. Umat yang terkasih, kapan terakhir kali kita menanti sesuatu? Bagaimana perasaan dan suasana hati kita saat itu? Menanti dapat menjadi kegiatan yang paling membosankan, atau sebaliknya, menggairahkan. Tergantung pada apa yang kita nantikan dan sikap kita dalam menantikannya. Ketika orang tua menanti kelahiran anak-anak mereka, mereka memanfaatkan momen itu untuk mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dengan hati yang berdebar dan dipenuhi sukacita. Ketika dua orang sahabat yang telah lama berpisah akan kembali dipertemukan, mereka menanti momen pertemuan itu dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dan ketika umat manusia menantikan datangnya Sang Juru Selamat, momen penantian itu harusnya menjadi momen yang paling menggairahkan dan menggembirakan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis menggunakan momen penantian akan kedatangan Kristus dengan mempersiapkan jalan baginya, kita juga perlu terus menghayati Sang Juru Selamat yang sudah datang, sedang datang, dan akan datang itu. Sayangnya terkadang kita lengah dan kehilangan kepekaan akan kehadiran Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita.
dan kita tidak lagi menanti-nanti dengan antusiasme yang sama kedatangan kembali Sang Anak Manusia untuk mengadili dan menyelamatkan manusia. Kita membiarkan bumi kita rusak, sesama kita menderita, dan orang-orang lemah terus tertindas. Bila hari kedatangan itu tiba, bagaimana kita mempertanggungjawabkan pembiaran itu di hadapannya? Mari kita mengakui segala dosa kita dalam doa pengakuan dosa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, dengan kasih dan kemurahan-Mu, Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Juru Selamat kami ke dunia. Kami sering menyerukan betapa berharganya keselamatan dari-Mu itu. Namun tindakan dan sikap kami justru menunjukkan sebaliknya. Kami tidak lagi menanti-nantikan dan menyambut Engkau. Bahkan kerap kali kami menghindari-Mu, karena kami sadar akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang sering kurang menghargai anugerah-Mu. Di dalam nama Kristus, kami berdoa. Silakan bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah menurut 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu. Pada minggu Advent yang kedua ini Bapa, kami bersama-sama beribadah dan saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau menolong kami, Engkau menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perlengkapi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga, sehingga apa yang disampaikannya semata-mata hanyalah kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Markus pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah seorang gadis bernama Edwarda Obara. Dia adalah putri dari Kaye Obara, dan anak perempuan ini seorang remaja penderita diabetes. Pada tanggal 3 Januari tahun 70, Edwarda terbangun dengan kesakitan yang luar biasa karena ternyata insulin yang disuntikkan dalam tubuhnya itu tidak masuk dalam aliran darahnya. Dan dia harus dilarikan ke ruang gawat darurat. Nah, saudara-saudara, sebelum kehilangan kesadarannya, Edwarda berkata kepada ibunya, "Mah, janji ya untuk tidak meninggalkan aku." Dan Kaye Obara, sang ibu, mengatakan, "Iya sayang, Mama berjanji tidak akan meninggalkan kamu." Dan saudara-saudara, itu adalah percakapan terakhir antara Edwarda dan ibunya Kaye Obara. Setelah itu Edwarda kehilangan kesadarannya. Dan janji adalah janji. Kaye Obara membuktikan janjinya. Dengan setia dia menjaga anaknya, dia mengubah posisi berbaring anaknya setiap 2 jam sekali.
Dia berusaha menyuapi anaknya dengan cairan yang dibutuhkan. Dia membacakan cerita, memperdengarkan musik, berdoa bagi Edwarda. Kaye Obara sungguh berharap dan menantikan suatu saat Edwarda bisa pulih seperti sedia kala. Bisa bangun kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan Kaye menjaga, Kaye menanti selama 39 tahun dengan penuh harap bahwa suatu hari nanti anaknya bisa sadar kembali. Saudara-saudara, lalu bagaimana akhir ceritanya? Saudara-saudara, Kaye Obara meninggal di usia 80 tahun, tepat di sisi ranjang anaknya. Walaupun penantian panjangnya 39 tahun seolah tidak membuahkan hasil, tetapi kesetiaan Kaye Obara dalam penantian itu sangatlah luar biasa. Saudara-saudara, menanti atau menunggu bukanlah sesuatu yang menyenangkan dan banyak orang, bahkan mungkin kita menghindari yang namanya menanti atau menunggu. Kalau ditanya kenapa sih kok kita menghindari menanti ataupun menunggu? Maka mungkin dari kita akan menjawab bahwa menanti atau menunggu itu adalah perbuatan yang buang-buang waktu. Membuat kita terikat dan tidak bisa melakukan apapun dengan bebas. Ditambah lagi saat ini kita hidup dengan budaya yang serba instan, yang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita. Budaya yang mengutamakan yang namanya kecepatan. Tidak ada kata menunggu, tidak ada kata menanti terlalu lama, atau semua akan hilang dan berantakan. Oleh karena itu saudara-saudara, menanti atau menunggu menjadi satu pekerjaan yang sangat menjemukan dan menyiksa, bahkan tidak jarang kemudian membuat orang putus asa. Tapi menarik dengan apa yang dilakukan Kaye Obara. 39 tahun, bahkan hampir setengah dari kehidupannya, dia menanti dan menanti dengan satu pengharapan bahwa anaknya akan bangun. Sambil terus dia merawat anaknya dengan sepenuh hati, dengan setia. Dia tidak memutuskan untuk menyerah dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi selama 39 tahun dia terus mengusahakannya sampai kematian akhirnya memisahkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Israel pada masa Yohanes Pembaptis sebenarnya juga tengah berada dalam masa penantian akan kedatangan Mesias yang dijanjikan. Mereka sangat berharap bahwa Mesias itu akan segera datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka sangat berharap Mesias itu segera hadir untuk kembali menegakkan kejayaan kerajaan Israel dan membuat Israel setara bahkan lebih besar dari bangsa-bangsa yang lain. Yang membedakan adalah cara mereka mengisi masa penantian itu. Masa penantian itu tidak diisi dengan hal-hal yang baik, yang positif, melainkan diisi dengan beraneka ragam kemunafikan, termasuk bahkan di dalam kehidupan beragama mereka. Ditambah lagi pengaruh gaya hidup Yunani dan Romawi yang cenderung hedonis yang saat itu berkembang pesat di tengah kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan umat Allah. Saudara-saudara, kehidupan umat Allah pada masa itu sungguh berantakan. Dan pada masa yang berantakan itulah muncul sosok Yohanes yang kemudian lebih dikenal dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes ini memang dikenal sebagai seorang tokoh yang radikal. Injil Markus bacaan kita dengan gamblang dan dengan sangat jelas membandingkan cara hidup seorang Yohanes Pembaptis dengan kehidupan masyarakat pada masa itu yang sekali lagi sudah banyak terpengaruh dengan gaya hidup hedonis ala Romawi dan Yunani.
cara dan gaya hidup Yohanes Pembaptis menjadi bentuk protes terhadap gaya hidup populer yang sangat hedonis itu. Gaya hidup populer itu baik untuk urusan beragama. Jadi orang kalau beribadah mempersembahkan korban, yang penting semarak, korbannya besar, upacaranya bagus, tetapi jiwanya menyembah berhala. Fokusnya hanya pada diri mereka sendiri saja, egosentris. Apalagi untuk urusan yang sekuler, yang duniawi. Mereka hanya mencari kenikmatan dan kepuasan material jasmaniah belaka. Hidup aktif dalam kesalehan hanya dalam rangka untuk mendapat berkat yang lebih banyak. Bahkan saudara-saudara, hidup terberkati itu juga diukur dengan ukuran sukses duniawi. Mereka berpandangan bahwa semakin besar kekayaan material dan mereka bisa hidup enak dengan berbagai kemudahan, maka artinya dia semakin diberkati oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam rangka mengembalikan ke kita yang seperti Tuhan mau, Yohanes Pembaptis menyerukan himbauan pertobatan. Yohanes Pembaptis memberikan peringatan yang serius bagi umat Allah pada masa itu. Saudara-saudara, ada dua hal lain yang disampaikan Yohanes selain dari soal gaya hidup yang disimbolkan dengan pakaian yang dikenakan dan makanan yang dimakannya, yang seharusnya juga menjadi perhatian umat Tuhan pada masa penantian ini. Yang pertama adalah soal pertobatan. Saudara-saudara, sikap bertobat atau metanoia itu meliputi tindak menyadari kesalahan, mengakui dan menyesali, lalu mengubah pikiran, berbalik dan mengambil jalan hidup yang benar. Bertobat itu bukan hanya sekedar misalnya tadinya dia seorang pemabuk kemudian tidak lagi mabuk-mabukan, atau dia seorang yang tidak jujur dan kemudian menjadi orang yang jujur. Tetapi yang terutama adalah bagaimana dia mengubah orientasinya kepada Tuhan dan kehendaknya. Teosentris dan bukan egosentris. Karena jika kita hidup berorientasi kepada Allah, maka itu berarti bahwa segala rencana dan kehendaknya itu menjadi norma kehidupan kita secara mutlak. Kesabaran Tuhan masih membiarkan pintu ampunan itu tetap terbuka sampai Ia datang kembali. Dan ini yang harus kita ingat. Bertobat kembali selalu relevan karena kita bisa mengulangi dosa, tetapi pertobatan adalah awal yang menjadi tanggapan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan menjadi pembuka, jadi akses untuk pertobatan kembali ketika kita melakukan lagi pola atau model kehidupan yang egois dan egosentris. Jadi pertobatan itu bukan hanya sekali seumur hidup saudara-saudara. Tetapi kita bisa melakukannya terus-menerus. Karena kita memiliki kecenderungan untuk jatuh lagi di dalam dosa. Dan hal ini juga mencakup dalam kehidupan beragama, beribadah kepada Tuhan. Tamparan keras itu diberikan Yohanes pada umat Allah yang hidup dalam kemunafikan. Ibadah ritual yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dapat berkat yang lebih besar, lebih enak hidupnya, dipandang sesama sebagai orang yang saleh. Dan Yohanes menyerukan bahwa sekarang bukan saatnya untuk hanya memikirkan kesenangan dan kepentingan duniawi. Ada hal yang lebih penting dan lebih bermakna daripada sekedar pesta pora, yaitu soal rohani. Bagaimana menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna. Dan oleh karena itulah Yohanes menyerukan pertobatan yang serius, yang bersungguh-sungguh.
ketika seseorang menerima dan mengakui Yesus sebagai Mesias ataupun Kristus yang diutus oleh Allah. Hal yang kedua adalah soal baptisan. Saudara-saudara, baptisan adalah salah satu wujud nyata dari pertobatan itu sendiri. Karena baptisan selalu bermakna adanya perubahan hidup. Jadi baptisan itu bukan hanya sekedar ritual yang dijalankan sebagai persyaratan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sudah bertobat, yang bersedia menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi baptisan itu memiliki makna perubahan gaya hidup dari egosentris menjadi teosentris, dan itu harus menjadi tanda nyata bahwa kita ini telah menerima anugerah keselamatan. Memberi diri dibaptis artinya ada tekad untuk mengubah diri menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Dan itu yang harus kita maknai di dalam kehidupan kita. Ketika kita dibaptis, ketika kita dimasukkan dalam kehidupan yang baru, kita mendapatkan semangat ilahi itu sehingga seluruh kehidupan kita seharusnya juga dipengaruhi oleh semangat dari Allah sendiri. Dan lebih dari itu, saudara-saudara, baik gaya hidup, pertobatan, baptisan itu perlu terwujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari selaku umat Tuhan. Saat ini ketika kita memasuki masa Advent, satu pesan yang mengingatkan kita adalah bahwa saat ini kita juga tengah ada dalam masa penantian itu. Penantian yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita semua sebagai umat Allah bisa mengambil bagian secara aktif dan positif dalam rangka mewujudkan cita-cita dan impian hidup yang teosentris. Kita semua memiliki tanggung jawab itu. Lalu mungkin kita bertanya gimana caranya? Caranya, saudara-saudara, adalah kita mau mereorientasi kehidupan kita. Hidup yang berorientasi bukan hanya pada diri sendiri saja, tetapi berorientasi penuh kepada Tuhan. Mewujudkan buah pertobatan itu dengan lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menjalani kehidupan yang lebih sehat, lebih positif, lebih membangun dan berguna. Tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk Tuhan dan sesama kita. Menunjukkan sikap proaktif, berusaha dengan keras, serius, hidup benar. Dan ini adalah wujud nyata dari dampak sebuah pertobatan. Perhatian terhadap kehidupan kita harus menjadi lebih seimbang antara mengasihi Tuhan, orang lain, dan diri kita sendiri. Dan sudah seharusnya kalau begitu, kita bisa mengambil waktu khusus pada masa Advent tahun ini sangat tidak biasa karena kita ada dalam kondisi pandemi. Kalau tahun-tahun sebelumnya masa Advent itu biasanya diisi dengan berbagai macam rapat dan persiapan untuk merayakan Natal. Tetapi mari kita mengambil waktu pada masa Advent ini, masa Advent yang tidak sibuk ini, untuk duduk diam, merenungkan kembali, melakukan tindak mawas diri atau introspeksi. Bertanya pada diri kita sendiri secara jujur, kalau nanti Yesus datang, kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Atau kita ini adalah orang-orang yang dibuang ke neraka. Kita perlu mengingat bahwa Kristus akan datang kembali sebagai seorang hakim. Dan sekali lagi saudara-saudara, mari kita mengisi masa penantian ini dengan aktif. Dengan tetap melakukan dan mewujudkan buah-buah pertobatan itu. Perubahan kehidupan yang lebih teosentris. Sehingga pada waktunya nanti, ketika masa penantian itu berakhir, kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan dengan
bangga kita bisa mengatakan bahwa saya setia sampai akhir. Saya tetap berada dalam masa penantian dan dengan tetap melakukan kasih Kristus itu. Amin.
kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh memasuki Minggu Advent yang kedua. Kami bersyukur Engkau boleh mengingatkan kami bahwa saat ini kami juga tengah dalam masa penantian itu, dan kami seharusnya mengisi dengan hal-hal yang positif, yang baik, menunjukkan proaktif kami untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Mengarahkan kehidupan kami, memusatkan kehidupan kami hanya kepada Engkau saja. Mampukan kami ya Bapa, supaya dalam masa-masa penantian ini kami dapat benar-benar dengan lebih serius memeriksa diri kami. Dan kami dapat mewujud nyatakan pertobatan kami, baptisan yang kami terima secara lebih nyata melalui setiap tutur kata dan tingkah laku kami. Saat ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami mau berdoa bagi semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengatasi pandemi. Kami tetap memohon hikmat kebijaksanaan-Mu Bapa, baik bagi para pemimpin bangsa kami maupun bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolonglah kami supaya kami dapat bahu-membahu untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami tetap memohon Engkau menolong kami. Engkau berkenan membebaskan dan melepaskan kami dari pandemi ini. Kami terus berdoa bagi proses uji coba vaksin virus COVID-19 ini. Kami memohon Bapa, Engkau memberkati semua proses yang masih harus dijalankan, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar dan vaksin yang dibutuhkan itu dapat segera diproduksi dan dipakai oleh banyak orang. Saat ini kami juga bersama-sama berdoa bagi persiapan Natal gereja-Mu, baik di GKI Buaran maupun di semua gereja Tuhan di muka bumi ini. Kami memohon kiranya Engkau memberkati setiap
rencana, kegiatan, setiap rencana ibadah yang akan berlangsung. Biarlah Engkau yang akan memampukan setiap orang yang akan ambil bagian di dalam ibadah-ibadah maupun perayaan-perayaan dalam rangka masa Advent dan masa Raya Natal untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan seluruh acara, rangkaian acara masa Advent dan masa Raya Natal dapat berjalan dengan lancar. Dan kami umat-Mu dapat benar-benar menghayati kembali arti penantian dan kelahiran Kristus dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19. Mereka yang harus mengalami kesulitan dan penderitaan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Mereka yang harus mengalami kesulitan ekonomi, juga berbagai macam pergumulan kehidupan berkaitan dengan relasi, dengan keluarga, rekan, sahabat. Kami memohon Bapa, Engkau tetap hadir, menolong mereka. Engkau tetap mencukupkan kehidupan mereka, memberkati setiap usaha yang dilakukan, sehingga mereka boleh tetap merasakan bahwa Engkau hadir, Engkau mencukupkan kehidupan mereka sehari-hari. Ya Bapa, kami juga bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, baik karena sakit penyakit maupun usia lanjut. Kami mohon Engkau berkenan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Engkau memberikan juga kegembiraan bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Sehingga dalam segala keterbatasan dan kelemahan mereka boleh tetap merasakan Engkau hadir, menopang kehidupan mereka, memberikan sukacita, memberikan juga kasih yang besar dalam hari-hari mereka. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kami memohon berkenanlah Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Karena kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara, kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar, atau persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Kita kan bersuka bawa
Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kasih setia-Mu serta pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu dalam hidup kami juga. Engkau sudah anugerahkan berkat kepada keluarga kami. Terima kasih Bapa. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, saat ini kami dapat memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga apa yang kami persembahkan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, serta untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami. Amin. Juru selamat datang untuk membawa kelegaan bagi kita. Mari kita menantikannya dengan aktif dengan mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Mesias melalui tindakan, sikap, dan tutur kata kita. Fajar yang baru sudah rekat, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah menjelang, Yesus Kristus datang dalam dunia. Damai sejahtera tak berselang, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengaruniai engkau gairah dan kesungguhan dalam menantikan Sang Juru Selamat. Kiranya matamu selalu berbinar melihat tanda-tanda kehadirannya.
Kiranya hatimu meluap-luap dengan semangat untuk mewartakan cinta dan keselamatan yang Ia anugerahkan. Juga tangan dan kakimu dengan kekuatan untuk berkarya dan membuka jalan baginya. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selamanya. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, amin. Ibadah telah selesai. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.